guys ya, ini kita akan menuju ke makam tengah, itu makam Telogosari Tengah, yaitu tempat Mbah Joko Proyo dan Mbah Joko Niti dikebumikan. Kita akan ke sana untuk mengetahui jejak dari beliau guys ya. Kita akan menuju ke sana, kita melewati perkebunan. Guys ya, kita sampai di makam Telogosari Tengah, yaitu tempat punden yaitu Mbah Joko Proyo dan Mbah Joko Niti. Ini kita akan menuju ke lokasi makam ya guys ya. Ini saya temenin Mas Isroi dan Mas Retno. Ini berada di perkebunan kopi juga, jadi lumayan jauh dari tempat penduduk juga guys ya. Ini kita akan ke sana untuk mengetahui guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys, kita sampai di makam daerah Telogosari guys, yaitu makam tengah namanya. Ini adalah tempat punden yaitu Mbah Joko Proyo dan Mbah Joko Niti berada. Kita akan masuk ke dalam guys ya untuk mengetahui cerita dari beliau guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ahlul kubur, assalamualaikum ahlul goib, assalamualaikum. Ini guys ya, ini ada makam tua berada di sebelah sini. Kita akan coba masuk ke dalam untuk mengetahui jejak cerita dari beliau berdua, itu leluhur yang berada di daerah sini guys ya. Di masjid ada pengajian ya, dekat ramai. Dan ini juga makam tua guys ya. Ini adalah makam era Mataram juga di sini, tapi ini Mataram mungkin sudah masuk ke Mataram Jogja guys ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah yang diyakini adalah sebagai seorang yang dulunya pertama kali nguri-nguri, atau mungkin kalau istilahnya sekarang adalah dukun reok, atau yang pertama kali mengajarkan reok di daerah sini guys ya. Ini diyakini di sini, ini adalah makam beliau. Ini pemakamannya sangat luas juga guys ya, sampai ke ujung-ujung sana. Dan itu ada beberapa makam tua juga berada di situ. Ini guys ya, ini juga makam kuno. Ini juga era-era Mataram Islam awalan juga. Ini kita lihat di sini juga itu guys ya. Ini saya temenin oleh Mas Retno dan Mas Isroi. Ini nemenin saya. Wah ini guys ya, ini adalah makam beliau yaitu Mbah Joko Proyo dan Mbah Joko Niti guys ya. Dan kita akan coba untuk keliling dulu untuk mengetahui makam yang ada di sini, dan banyakkah makam lama. Dan ternyata ada juga ini guys ya, ini juga makam. Ini sampai ke arah bawah guys ya makamnya. Dan itu kalau kita bisa melihat dari puring yang ada, itu adalah makam-makam era lama. Ini guys ya, ini juga makam-makam tua berada di sini. Ini guys ya, ini juga makam lama juga. Ini dusun sini guys ya, itu dusun Telogosari. Itu terletak sangat jauh guys dari kelurahannya atau Banyukuning, sangat jauh. Dan ini kita bisa melihat ada makam tua semua guys ya, berada di arah sini. Juga mungkin sampai ke ujung sana ya guys ya. Coba kita masuk ke arah sini. Ini di banjir. Ini guys, kita juga bisa melihat di sini. Ini juga ada makam tua. Tuh guys ya, sampai ke ujung sini juga adalah makam tua ya. Ini juga guys ya, ini juga sekitar mungkin berapa ratus meter ada apa namanya, ada jalan raya atau jalan kampung tembus ke mungkin dusun-dusun sempingnya guys ya, seperti itu. Ini juga makam tua guys ya, berada di sini. Dan ini adalah mungkin kalau menurut saya ini adalah makam lurah sepuh zaman dahulu. Ini era-era Mbah Joko Proyo guys ya. Dan itu juga ada beberapa makam juga. Ini guys ya, ini juga makam tua. Jadi untuk sejarah Mbah Joko Proyo dan Mbah Joko Niti itu katanya menurut cerita yang ada di masyarakat guys ya, itu beliau masih saudara dengan Mbah Nyai Banyukuning guys, seperti itu. Dan tadi kita sebenarnya live streaming guys ya, mau live streaming tapi sinyal berhenti. Dan ini kita coba manual. Ye, ada yang manggil ya guys ya. Ada yang manggil.
Jadi menurut cerita itu adalah beliau adalah saudara atau kakak dari yaitu Nyai Banyu Kuning guys ya. Coba kita akan mencari tahu tentang sejarah yang ada. Ini juga makam era Mataram Islam, ini kita lihat di sini era Mataram Islam, dan banyak makam tua juga berada di sini. Ini guys ya, adalah makam dari Mbah Joko Proyo dan Mbah Joko Niti. Ini kita manual tadi live streaming, akhirnya terhenti karena sinyal tidak nyukupi ya, nggak bisa. Akhirnya kita manual ini guys ya. Dan sejarah dari Mbah Joko Proyo dan Mbah Joko Niti, beliau berasal dari daerah Mataram guys, atau Keraton Mataram, yaitu Mataram Pajang guys ya. Itu sekitar 1500 sekian atau 1400 1500 sekian. Itu sebelum Pajang mengalami pergolakan, itu Mbah Joko Proyo dan Mbah Joko Niti itu sudah meninggalkan Pajang untuk mungkin membawa misi kerajaan atau perintah dari raja. Ketika itu ada Sultan Hadiwijaya, mungkin untuk memperluas wilayah atau bagaimana, bersama dengan mungkin sekitar 80 lebih rombongan guys ya. Dan beliau itu menemukan tempat ini, itu tidak langsung menemukan tempat ini, tapi beliau singgah dulu di namanya Sendang, yaitu Sendang atau Telogo guys ya, Telogo itu. Kemudian di dekat pohon Telogo itu ada pohon sari guys ya, makanya dikatakan yaitu pohon desa Telogo Sari seperti itu. Jadi di dekat Sendang. Kemudian beliau setelah bermunajat di situ, atau mungkin beliau beristirahat juga, kemudian meminta pada Allah Subhanahu wa taala moga apa yang mungkin dilakukan di situ akan meneruskan perjalanan atau berhenti. Akhirnya beliau mendapat petunjuk untuk berhenti, dan kemudian beliau itu mendirikan desa pertama, yaitu berada di daerah Telogo Sari Kidul Mas. Nggih, Telogo Sari Kidul itu berada di perengan guys ya, atau lebihnya seperti bukit Mas nggih. Berada di bukit. Itu di sana kemudian beliau mendirikan rumah pertama itu di sana, dan beliau ke sini guys itu tidak bersama dengan istri beliau. Jadi beliau mengemban tugas membawa kembarannya, yaitu Mbah Joko Proyo, yaitu kembar Mbah Joko Proyo, yaitu Mbah Joko Niti guys ya. Jadi keduanya nama beliau adalah nama asli guys, yaitu Simbah Raden Joko Proyo Negoro dan Simbah Raden Joko Niti Negoro guys ya. Itu beliau Mbah Joko Proyo adalah seorang patih atau senopati perang Pajang yang memimpin 80 lebih anak buah atau prajurit untuk mungkin penyebaran perkuasaan wilayah guys ya dari kerajaan Pajang. Kemudian Mbah Joko Niti adalah seorang wedono ketika itu, yaitu wedono Lebet atau wedono Keraton Pajang ketika itu guys ya. Itu kemudian beliau setelah singgah di situ, dan kemudian beliau mendirikan semacam kayak padepokan atau tempat beristirahat, yaitu di sebuah pungkuruan atau sekarang menjadi yaitu Telogo Sari Kidul. Kemudian di situ beliau mendirikan, dan akhirnya banyak dari masyarakat yang ada di sekitar karena di daerah ketika itu di daerah Banyu Kuning pun sudah ada, yaitu warga masyarakat. Kemudian di Beroan, kemudian di daerah Pakisan itu sudah ada warga masyarakat. Kemudian mengetahui ada desa yang didirikan oleh Mbah Joko Proyo dan Mbah Joko Niti, akhirnya banyak yang ikut tinggal atau membubak mendirikan rumah guys ya, mendirikan rumah di daerah situ guys, yang kemudian namanya itu menjadi Telogo Sari itu guys ya. Dan di situ lama guys, jadi Mbah Joko Proyo dan Mbah Joko Niti kemudian menyusun kampung itu menjadi kampung yang ada kepemimpinan, yaitu dipimpin sendiri ketika itu oleh Mbah Joko Proyo dan Mbah Joko Niti, dan ditemani oleh yaitu namanya Mbah Siman dan Mbah Bani guys, atau nama lengkapnya itu Saliman dan Mbah Robani guys ya. Itu adalah yang menemani Mbah Joko Proyo dan Mbah Joko Niti, atau disebut sebagai seorang pangon atau pekatik ketika itu, atau pekatik guys ya. Itu kemudian pekatik itu akhirnya karena tinggal di situ, karena kedua pekatik itu sangat muda guys ketika itu, kemudian beliau menikah dengan daerah-daerah wanita dari daerah sebelahnya, dan akhirnya itu beranak, kemudian memiliki keturunan, dan akhirnya yang sekarang menjadi warga masyarakat di daerah Berokan ini sendiri guys ya, di daerah Telogo Sari guys ya. Itu, dan istri dari Mbah Robani berasal dari Berokan. Kalau Mbah Saliman atau Mbah Siman itu berasal dari Banyu Kuning guys ya, seperti itu. Dan kenapa untuk cerita dari Mbah Banyu Kuning dan Mbah Joko Proyo dan Mbah Joko Niti adalah kakak beradik? Sebenarnya tidak guys. Jadi ketika beliau mendirikan desa di daerah sini, itu sebenarnya di Banyu Kuning sudah ada, yaitu didirikan oleh Mbah Banyu Kuning, Mbah Nyai Banyu Kuning dan Mbah Kiai Banyu Kuning. Dan kedua tokoh itu kemudian bersilaturahmi ke tempatnya, yaitu Mbah Joko Proyo dan Mbah Joko Niti, dan yang dianggap seperti saudara adalah seperti itu. Jadi cerita yang mungkin berkembang di masyarakat turun temurun, mungkin kalau laki-laki mungkin membakar hutan atau semak-semak, kemudian kalau berhenti di tempat itu berarti itu wilayahnya. Tapi kalau Mbah Banyu Kuning dibakar dan langes atau kotoran dari pembakaran itu, kalau itu sampai terbang ke wilayah itu berarti wilayahnya ya, seperti itu. Dan itu hanya sebuah cerita turun temurun, tapi kenyataannya adalah
Untuk mendirikan desa yang kemudian mencakup ya namanya Kelurahan Banyukuning guys, itu sudah ada zaman dahulu. Itu kemudian sudah saking rakatnya hubungan mereka berdua berempat guys ya, itu kemudian akhirnya ada susunan pemerintahan juga, yaitu di daerah Trogosari ada namanya Mbah Demang Sepuh, itu yang berada di sebelah sana tadi guys ya, makamnya kita ke arah sana. Itu kemudian menjadi desa yang sekarang menjadi besar guys ya, yaitu desa Trogosari guys. Itu ada cerita sebenarnya dari Mbah Raden Joko Proyonegoro dan Raden Joko Niti Negoro guys, merupakan saudara kembar sebenarnya, yaitu kembar cuma selisih berapa jam kelahirannya, hanya itu saja. Jadi memang benar kakak beradik, dan makam keduanya berada di sini guys ya. Kalau makam dari Mbah Siman atau Mbah Saliman dan Mbah Robani itu berada di tempat lain guys ya. Dan cerita itu berkembang sampai ke masyarakat bahwa mungkin mereka berdua masih saudara dengan Mbah Banyukuning, benar, yaitu saudara seiman dan saudara seperjuangan seperti itu guys ya. Cuman mendirikan desanya itu berbeda-beda guys ya. Kalau Mbah Joko Proyo dan Mbah Joko Niti itu di daerah Trogosari, kalau Mbah Banyukuning dan Mbah Banyukuning dan Mbah Banyukuning itu yaitu di daerah Banyukuning atau sekarang menjadi Kelurahan Banyukuning Kerajannya guys ya, seperti itu guys ya. Dan itu ada cerita sedikit tentang sejarah dari leluhur berasal dari Mataram, yaitu mendirikan desa atau buka cetak di daerah Trogosari ya guys ya, seperti itu guys ya. Oke guys ya, kita cukupiskan dulu, tetap jaga kesehatan selalu dengan keluarga, selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadikan pembelajaran bagi kita, akan adanya sejarah sangat penting bagi kita, adanya leluhur juga sangat penting bagi kita, karena tidak adanya leluhur tidak akan ada kita guys ya, seperti itu. Kita hanya ditugasi untuk nguri-nguri dari apa yang ditinggalkan leluhur dan juga makam beliau guys ya. Oke guys ya, kita cukupiskan dulu, terjaga kesehatan selalu dengan keluarga, selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya dilimpahkan rezeki rahmat juga hidayah serta kesuksesan bagi kita semua, yaitu dunia akhirat guys ya. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.